Amin. Baik, salam semua. Baik ya, jadi semua kalau boleh ya, semua menghidupkan videonya, kita mendengarkan saudara firman Tuhan pada kesempatan ini. Baik saudaraku kekasih, ya kita hadir ya dalam Zoom ini, artinya handphone semua dengan laptop ada 16 orang. Dan saya melihat itu lumayan banyak ya, lebih daripada 16 orang. Ada sekitar kurang lebih 20 orang lebih ya. Dan mungkin ada di rumah kita yang tidak kelihatan ya, jadi tapi mendengarkan firman Tuhan. Baik, seperti yang saya sampaikan ya, bahwa kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sama seperti yang saya share ya di layar ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, saudara, ya. Nah, pada kesempatan ini, saudara, ya mungkin kita berkata di dalam hati kita, di manakah Tuhan pada waktu kita mengalami kesesakan? Di manakah Tuhan pada waktu mungkin orang-orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan, seperti keluarga dari Bapak Ibu Hutagalung, ya, Kevin Hutagalung maksud saya, yang beberapa waktu yang lalu di mana Tuhan memanggil orang tua yang mereka kasihi. Mungkin mereka bertanya di manakah Allah, di manakah pertolongan Tuhan pada waktu mereka membutuhkan pertolongan itu. Tapi saudaraku kekasih dalam Tuhan, camkan di dalam hati kita setiap warga GBI Kota Daud bahwa Allah tak pernah meninggalkan kita, saudara. Firman Tuhan yang berkata bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Sekalipun orang yang mati itu sudah mati, saudara, tetapi namun rohnya bersama-sama dengan Bapa di surga bila dia mati di dalam Kristus, saudaraku kekasih. Demikian juga di dalam apa yang kita alami dalam hari akhir-akhir ini, saudara, mungkin kita bertanya di manakah pertolongan Tuhan itu. Nah, kami di dalam keluarga, saudara, dalam beberapa waktu yang lalu kami mengalami suatu duri dalam daging yang ditaruh iblis, saudara, untuk menguji iman kami dan khususnya warga GBI Kota Daud, sehingga sampai hari ini kita masih online, saudara, karena sudah kita ya khususnya dalam keluarga kami ya mengalami namanya COVID-19. Tetapi justru di dalam peristiwa ini, saudara, jujur kami katakan kami mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Orang-orang takut akan virus ini, namun Tuhan menolong kami, saudara. Coba bayangkan, ada 3 orang kami, saudara, yang positif, tetapi 3 orang lagi yang masih kami serumah, yang masih di mana kami bercampur-campur, saudara, namanya keluarga. Tetapi perhatikan di sini, saudaraku kekasih, Allah membuat tembok perlindungan, saudara. Di situ kita mengalami melihat kebaikan Tuhan itu. Tidak semuanya kami terinfeksi, padahal secara logika atau secara ilmiah, saudara, kami semua itu di dalam satu rumah, bukan hanya satu rumah lagi, saudaraku kekasih. Ya, ada yang tidur bersama-sama, ya, apalagi seperti Esther, mana bisa ditegur dia kalau dibilang kamu di kamar sebelah, kamu di kamar di atas, nggak mau dia. Ya, tetapi perhatikan 3 orang anak kami, saudaraku kekasih, mereka dilindungi oleh Tuhan. Ya. Dan juga bagaimana proses kesembuhan yang kami alami juga. Ya, jujur saya katakan, saudara, ini sungguh luar biasa mujizat yang kami alami. Ada banyak pertolongan baik dari jemaat dan juga orang-orang yang mungkin selama ini kami nggak kenal, saudara. Ada aja pertolongan Tuhan. Di sini membuktikan bahwa Allah yang kita ya sembah itu adalah Allah yang sungguh ajaib dan luar biasa. Nah, pada kesempatan ini ya saya share kepada kita ya bahan khotbahku hari ini ya berbicara tentang Tuhan tidak akan tinggalkan. Kita melihat ya bahwa Tuhan menciptakan manusia bersekutu dengan Tuhan. Ada beberapa hal fakta-fakta di dalam kehidupan kita kenapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pertama adalah keinginan terbesar Tuhan adalah bersekutu dengan kita. Perhatikan saudaraku kekasih, semenjak manusia jatuh di dalam dosa,
Sekalipun manusia jatuh dalam dosa, tetapi perhatikan Allah mencari manusia. Allah mencari manusia sekalipun mereka jatuh dalam dosa di Taman Eden. Mereka diciptakan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan di taman itu, dan hingga saat ini Tuhan tidak mengubah kerinduannya untuk mencari manusia yang jauh daripadanya, saudaraku kekasih. Buktinya, saudara, kalau kita lihat bagaimana kitab suci ya di dalam Perjanjian Baru mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maksudnya, saudaraku kekal dalam Tuhan, lewat Yesus Kristus Tuhan kita, Dia menjadi manusia. Dia mengosongkan dirinya, saudara, mencari kita. Tujuannya apa? Untuk mencari orang yang berdosa. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 9 dia berkata, Allah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah memanggil kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah bukti bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku kekasih. Dan yang berikutnya adalah dalam keinginan terbesar Tuhan itu bersekutu dengan kita, Dia bukan hanya Dia menciptakan kita, tetapi Dia jadikan kita menjadi ciptaan yang sangat mulia. Nah, kita bisa melihat itu di dalam Yesaya pasal 43 ayat 7 yang berkata, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Perhatikan di sini, Dia bukan hanya menciptakan kita begitu saja, tetapi justru Dia menciptakan kita di dalam kemuliaan Allah. Ini sungguh luar biasa, saudaraku kekasih. Dia menciptakan kita begitu rupa. Makanya firman Tuhan yang berkata bahwa di dalam waktu Allah menciptakan manusia, saudara, Dia menciptakan serupa segambar dengan Dia. Artinya bahwa kemuliaan Allah, ya, Dia berikan kepada manusia itu, saudara, serupa segambar dengan Dia. Nah, jadi kerinduan Tuhan bukan hanya sekedar bersekutu, bukan hanya sekedar diciptakan, tetapi Dia menjadikan kita menjadi ciptaan yang mulia. Nah, bahkan firman Tuhan bila dikatakan dalam Zefanya pasal 3 ayat 17 bahwa Tuhan Allahmu di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena dengan sorak-sorai. Perhatikan kerinduan Tuhan, saudara. Ada suatu kegirangan dari pihak Tuhan pada waktu Dia bersekutu dengan manusia yang diciptakan dengan kemuliaan-Nya. Itulah sebabnya, saudaraku kekasih, di dalam hidup ini tidak boleh kita sia-siakan. Karena Allah menciptakan kita dengan kemuliaan-Nya. Dan Dia rindu bersekutu dengan saya dan saudara. Itulah sebabnya setiap hari seperti ibadah-ibadah semacam ini, saudaraku kekasih. Jangan sampai kita lalai untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena Allah rindu untuk bersekutu dengan kita. Allah rindu ada hadir di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah keluarga kita. Di dalam pelayanan kita, saudaraku kekasih. Karena itulah kerinduan terbesarnya Tuhan. Sampai Dia meninggalkan surga yang mulia. Demi mencari kita orang yang berdosa. Dia adalah sahabat bagi orang yang berdosa. Walaupun dia membenci dosa. Kalau saya dan saudara ada di dalam dosa, saudara. Maka Dia rindu supaya kita dibaharui. Supaya kita dikembalikan kepada ciptaan yang semula. Yaitu Dia menciptakan kita di dalam kemuliaan-Nya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan. Fakta yang pertama, saya ulangi bahwa Allah tidak meninggalkan kita karena Dia memiliki keinginan besar untuk bersekutu dengan kita. Dan yang kedua, saudara, fakta yang kedua, Allah tidak akan meninggalkan kita karena Dia sudah berjanji. Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berjanji bahwa aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Itu dikatakan dalam Yosua pasal 1 ayat 5. Dan juga dikatakan di dalam perjanjian baru di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Dia berkata, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau
Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan, ini adalah suatu janji Allah bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Makanya dalam hidup ini nggak perlu kita mereka-reka apakah Tuhan hadir dalam hidupku atau tidak. Jawabannya, apa yang dikatakan oleh janji Tuhan ini? Bahwa dia sama sekali tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Dalam keadaan apapun keadaanmu, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, Allah hadir di setiap kehidupan kita, saudara. Asalkan kita terus-menerus untuk terus bersekutu dengan Tuhan, dia hadir di tengah-tengah kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan jika Allah ada di tengah-tengah kita, saudaraku kekasih, firman Tuhan berkata, siapakah lawan kita? Tidak ada, saudara. Bila ada di pihak kita, maka apapun ketelanjangankah, kelaparankah, malaikat maut, pedangkah, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Nah, berikutnya saudaraku kekasih, ya, di dalam fakta yang ketiga, maaf, ya. Ya, fakta yang ketiga, dia katakan begini, ya, selain daripada apa yang saya katakan tadi, ya, pertama tadi, ya, bahwa dia memiliki keinginan besar untuk bersekutu dengan kita, dan yang kedua, Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Dan fakta yang ketiga adalah kesetiaan Tuhan tidak dapat dia pungkiri. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara, berulang-ulang Tuhan selalu berkata bahwa aku adalah Allah yang setia, yang tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan kitab suci mengatakan sekalipun kita tidak setia, namun dia tetap setia, sebab ia tidak menyangkal dirinya. Dan apa yang Allah janji ini, saudara, ini bukan hanya mereka-reka. Kesetiaan Allah itu, saudara, itu sangat terbukti. Bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai kepada tanah perjanjian. Bagaimana Yesus datang ke dalam dunia ini mencari orang-orang yang hilang, saudaraku kekasih. Tetapi oleh kesetiaan Allah, saudara, dia menyelamatkan kita. Sehingga kita boleh selamat sampai hari ini. Dan bukan hanya sampai hari ini. Sampai kepada kekekalan, Yesus adalah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan memungkiri dirinya, karena dia adalah Allah yang setia. Kadang kita mempertanyakan janji-janji Tuhan saat menghadapi masa-masa sulit. Namun selama ribuan tahun janji Tuhan sudah terbukti dan telah digenapi. Jadi jika saat ini apa yang Tuhan janjikan belum terlihat di depan kita, maka hal tersebut karena belum waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Kita harus sabar menunggu waktu Tuhan. Ya, makanya saya suka sekali lagu yang mengatakan begini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Ada prosesnya Tuhan. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka akan berlari, tidak akan menjadi lelah, dan mereka akan berjalan tidak menjadi lesu, saudara. Bagaikan burung pada Raja Wali, saudara. Itulah kekuatan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Di dalam Roma pasal 9:28 bahwa dikatakan Tuhan mengingatkan kita bahwa dia selalu setia kepada firman-Nya, pasti digenapi dengan sempurna dan segera. Percaya atau tidak, saudara, kesetiaan Tuhan itu akan melakukannya. Dia tidak akan memungkiri itu, bahwa dia akan segera menolong orang yang berseru meminta pertolongan Tuhan. Saat dalam keadaan tidak memungkinkan, saudara, kepada siapa kita berseru selain daripada Tuhan. Kami mengalami sekali lagi, saudara, di dalam beberapa hari ini, kepada siapa kami meminta pertolongan.
Semua orang menjauh. Karena kenapa? Orang takut. Dan itu kita maklumi. Datang di depan pagar saja, saudara, orang menghindar, saudara, menjauh. Bukan melewati pagar kami. Harus melalui pagar orang lain, saudara. Kenapa? Karena mereka takut. Kepada siapa kita meminta pertolongan di masa-masa seperti itu? Selain daripada kita hanya berseru kepada Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku kekasih, kita harus patrikan di dalam pikiran dan hati kita, saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, yang tidak pernah akan memungkiri apa yang sudah Ia janjikan. Fakta yang keempat, tidak perlu lama-lama saya untuk menyampaikan ini karena online, saudara. Fakta yang keempat, Allah tidak meninggalkan kita sebab Tuhan mengasihi kita dan tidak pernah melupakan kita. Jika saudara dan saudari, Bapak Ibu pada kesempatan ini mempertanyakan kasih Tuhan, ingatlah bahwa sebesar tangan yang terentang di kayu salib, itulah kasih Yesus bagi saya dan saudara. Dia bukan hanya berkata bahwa dirinya mengasihi saya dan saudara, namun dia membuktikan dengan matinya dia bagi kita ketika kita masih berdosa. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 dia berkata begini, bahwa Yesus telah mati bagi kita ketika kita berseteru dengan Tuhan. Ketika kita masih dalam dosa, Yesus telah mati bagi kita. Itulah bukti kasih Tuhan. Artinya bahwa kasih Tuhan itu tidak perlu dia menuntut persyaratan, saudara. Dia tidak menunggu dulu kita sudah menjadi orang kudus, sudah menjadi orang yang dipulihkan. Tetapi kitab suci mengatakan bahwa dia telah mati bagi kita ketika kita masih ada di dalam dosa. Mari kita meresponi pengorbanan Tuhan ini, saudaraku kekasih. Inilah yang sering saya katakan kepada jemaat, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara renungkan betapa besar anugerah Tuhan itu bagi kita. Itulah sebabnya tidak boleh kita menyia-nyiakan hidup ini. Hidup yang sudah ditebus oleh tubuhnya sendiri. Dia menjadikan kita menjadi berharga di mata Tuhan. Sampai dia mengorbankan nyawanya. Dia mencurahkan darahnya bagi saya dan saudara di atas kayu salib. Mari kita meresponi kasih Tuhan ini, saudara. Jangan sia-siakan hidup kita. Dia mengasihi saya dan saudara. Dan sebagai respon bagi kita tentang kasih Allah itu, kita juga harus mengasihi Tuhan. Sampai Rasul Paulus berkata begini, saudaraku kekasih, barang siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Bukan hanya sampai di bibir saja, saudara, tetapi dalam setiap tindakan kita. Bagaimana kita mengasihi firman Tuhan, bagaimana kita meresponi hidup ini, hidup yang tidak boleh, saudara, kita cemarkan dengan hal-hal yang duniawi. Tetapi mari kita serahkan seluruh hidup kita sebagai milik yang kudus dari Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita itu menjadi persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah persembahan kita yang sejati. Mungkin kita nggak bisa memiliki uang yang banyak untuk memberi, saudara. Tetapi hidup kita ini yang kita berikan kepada Tuhan. Kita taruh hidup kita ini di mezbah Tuhan sebagai respon kita akan kasih Tuhan. Jangan sia-siakan hidup ini. Mari kita bangkit. Mari kita jadikan hidup ini menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ingat, saat kita dilahirkan baru, bukan hanya kita ditebus, tetapi kita juga diangkat menjadi anaknya. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 29, dia merebut kita dari tangan dosa, saudara. Dia merebut kita dari tangan iblis. Dan firman Tuhan yang mengatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 29 itu, bahwa tidak ada yang dapat merebut kita dari kasih Allah itu, dari tangannya, saudara. Dia menjadikan kita menjadi miliknya. Dan tidak ada kuasa yang lain yang merebut kita dari tangan Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir, saudaraku kekasih dalam Tuhan, fakta bahwa Allah tidak meninggalkan kita karena dia belum selesai berurusan dengan kita. Tuhan belum selesai untuk berurusan dengan saya dan saudara. Kadang masa-masa di mana kita seperti ditinggalkan oleh Allah adalah masa Tuhan membentuk kita.
Kadangkala pada waktu kita ada di dalam lembah kekelaman, saudara, kita bertanya di mana kala itu. Ingat, saudara, pada waktu Tuhan seolah-olah membiarkan kita berjalan tanpa penyertaannya, disitulah Allah sedang membentuk kita. Bagaikan suatu kayu di tangan seorang tukang, bagaikan seonggok tanah liat di tanah seorang penjuna. Dia sedang membentuk kita menjadi bejana yang indah. Lewat proses itulah, saudara, dia membentuk kita. Dia menjadikan kita menjadi hidup yang benar-benar yang mulia di tangannya. Hal-hal yang buruk di dalam kita, dia kikis lewat proses itu. Saya melihat orang-orang yang hebat di dalam Alkitab, saudara, mereka diproses dengan luar biasa. Ada tokoh Alkitab yang saya kagumi di dalamnya adalah seorang Yusuf, anak Yakub, saudara. Apakah Tuhan tidak berkenan kepada Yusuf? Udah pasti berkenan. Tetapi ingat, saudara, bagaimana penderitaan yang dialami oleh Yusuf, bagaimana dia diproses oleh Tuhan pada waktu dia difitnah oleh saudara-saudaranya, pada waktu dia dibuang di sumur yang dalam, pada waktu dia dijual menjadi budak di Mesir, pada waktu dia difitnah oleh Tante Potifar, pada waktu dia dibuang di dalam penjara, pada waktu dia dilupakan oleh orang-orang yang sudah dibantu dalam penjara, saudara. Perhatikan, saudara, sakit nggak rasanya? Sakit. Tetapi itulah pembentukan Tuhan itu. Yusuf tidak akan mungkin menjadi orang nomor 2 yang paling berkuasa di Mesir kalau dia tidak melalui proses itu. Bagaimana juga seorang Daniel, saudara, dibuang di pembuangan, saudara, menjadi seorang yang, kalau saya katakan boleh sebagai seorang pelayan di istana yang tidak dianggap. Tetapi oleh karena proses itu Allah memberikan kepadanya hikmat yang sungguh luar biasa. Kitab suci mengatakan bahwa dia memiliki hikmat melebihi daripada seangkatannya. Ini terjadi karena ada proses Tuhan. Ada banyak tokoh-tokoh yang lain dalam Alkitab, saudara. Itulah sebabnya Allah tidak pernah berhenti untuk berproses bagi kita. Tidak pernah berhenti untuk berurusan dengan kita. Maka izinkanlah Tuhan untuk membentuk kita dalam keadaan apapun. Karena ujungnya, saudaraku kekasih, kemuliaan Allah akan dinyatakan bagi kita. Sering kita berkata di dalam firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Perhatikan di sini, saudaraku kekasih. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ini bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan. Segala sesuatu ini juga bisa berbicara tentang hal yang buruk di dalam hidup kita. Tetapi perhatikan, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, Allah merancang apapun dalam kehidupan kita, baik buruk atau baik keadaan kita, saudara. Allah merancang untuk kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang penting di sini, saudara, pada waktu Allah bersama-sama dengan kita, Allah tidak pernah tinggalkan kita, maka kita harus meresponi kehadiran Tuhan dalam hidup kita untuk mengasihi Dia lebih sungguh-sungguh, saudara, sampai menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Saya percaya pada kesempatan ini, saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita semakin sungguh-sungguh di dalam Dia. Semakin kita mencintai Tuhan dalam apapun, dalam hal apapun, saudara. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Nanti engkau akan lihat kemuliaan Allah akan dinyatakan bagi kita. Saya teringat satu lagu mengatakan bahwa Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Itulah pembentukan Tuhan bagi kita. Nah, pada kesempatan ini, saudara, apa yang saya sampaikan kepada kita, biarlah kiranya firman ini memberkati dan menguatkan kita
menjelang kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.